selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu pernah gak ngerasa gini? Kayak hidup lu udah kayak game level hard. Lu udah kerja dari pagi sampai malam, lembur, ngirit, nahan pengen jajan. Tapi rekening tetep kayak angka random. Masuk sebentar, keluar lagi. Terus tiba-tiba lu scroll Instagram, TikTok, YouTube. Ada orang nongkrong di Bali, ada yang beli mobil baru, ada yang liburan ke Jepang. Kerjanya gak jelas, dan lu mulai mikir, ya udahlah, mungkin emang gua gak hoki aja. Bentar, stop dulu. Gua kasih tahu sesuatu yang penting banget buat lu ngerti. Orang kaya itu bukan hoki, bukan warisan, dan jelas bukan karena mereka anak sultan. Gua tahu, dunia ini emang kadang gak adil. Ada orang lahir udah kaya. Ada yang lahir harus berjuang dari nol. Mereka yang berhasil gak cuman ngeluh. Mereka punya kebiasaan. Dan gua gak asal ngomong. Ini bukan motivasi receh. Ini data. 5 kebiasaan yang bikin mereka beda dari orang biasa. 5 kebiasaan yang bikin mereka gak cuman kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Gua bakal bongkar semuanya kebiasaan itu buat lu, biar lu bisa ikut naik kelas. Dan kalau lu ngerasa video ini relate sama hidup lu, jangan lupa like video ini, biar algoritma tahu lu suka yang begini. Subscribe, karena gua bakal terus bikin konten kayak gini. Konten yang bukan cuman buat hiburan, tapi buat ngubah hidup lu beneran. Dan komen di bawah, gua siap ubah kebiasaan biar hidup gak gini-gini aja. Ayo mulai sekarang, biar hidup lu gak stuck. Biar lu gak terus jadi penonton di hidup orang lain. Yang pertama, mereka baca buku bukan cuman timeline. 85% orang kaya baca buku minimal 2 per bulan. Itu bukan novel percintaan atau horor, tapi buku edukasi. Orang kaya baca buku untuk belajar, orang miskin membaca untuk hiburan. Lu tahu Elon Musk? Waktu ditanya gimana dia bisa ngerti roket, dia cuma jawab, aku baca buku. Simple, tapi kuat. Dan lu masih males baca, tapi berharap kaya. Gak nyambung. Mulai hari ini, lu bisa berubah. 1 buku sebulan aja. Mulai dari yang lu suka. Bukan buat kelihatan pinter, tapi buat bikin keputusan yang lebih mahal. Yang kedua, mereka ngerencanain duit, bukan cuman ngeluh gaji. Lu pernah ngerasa hidup kayak gini? Gaji baru masuk, lu senang. Kayak ngerasa pejuang hidup yang akhirnya menang 1 babak. Tapi gak lama, baru tanggal 10, saldo rekening lu udah tinggal salam. Kartu debit tinggal buat pajangan di dompet. Lalu drama klasiknya muncul. Lu mulai nyalahin gaji. Ya jelas aja duit gua habis, gaji gua kecil. Harga-harga makin gila. Portek aja sekarang kayak restoran. Internet mahal, bensin mahal, listrik mahal. Yang murah cuma omongan tetangga. Dan akhirnya lu diem, pasrah. Ya udahlah, emang nasib gua kayak begini. Padahal tahu gak lu, itu jebakan. Itu jebakan mental yang bikin banyak orang ngerasa miskin, padahal belum nyoba apa-apa. Karena yang sering bikin lu tekor, bukan gaji lu yang kecil, tapi lu gak tahu aliran duit lu sendiri. Gua ulangin biar nempel. Masalah lu bukan nominal, masalah lu itu arah. Gua kasih fakta biar gak ngira ini cuma motivasi murahan. Lu pikir orang-orang itu gajinya selalu gede dari awal? Enggak, mereka mulai dari kecil juga. Tapi bedanya mereka gak nunggu kaya buat mulai ngatur keuangan. Justru karena kecil mereka ngatur. Karena kalau lu gak bisa ngatur duit kecil, percuma dapet duit gede, pasti habis juga. Lu tahu kenapa banyak atlet, artis, influencer yang tiba-tiba bangkrut? Karena mereka kebanyakan penghasilan, kekurangan perencanaan. Jangan sampai hidup lu kayak gitu. Dan ini bukan cuma soal nyatet pengeluaran, kayak anak sekolah bikin laporan. Ini soal punya kendali, soal mentalitas. Gua kasih contoh lagi biar kebayang. Anggap duit lu itu mobil. Kalau gak ada setirnya, mobil bakal oleng. Dan ujung-ujungnya nabrak, rusak, hancur. Lu boleh kerja keras 12 jam sehari. Lu boleh lembur tiap hari. Tapi kalau gak ada arah,
Hasilnya sama aja kayak mobil tanpa setir. Berisik doang, tapi gak sampai tujuan. Dan jangan pikir ngatur duit itu ribet. Sekarang aplikasi keuangan gratis bejibun. Kalau males download, catat manual. Beli buku kecil, catat pengeluaran lu tiap hari. 5.000 beli kopi, catat. 10.000 parkir, catat. Semakin lu ngerti aliran duit lu, semakin lu punya kontrol. Gua dulu juga males. Gua juga pernah ngerasa ngapain sih catat duit? Duitnya aja udah dikit, ngapain dipikirin lagi? Justru itu salahnya. Kalau duitnya dikit, harus makin lu pikirin. Lu gak perlu jadi ahli keuangan buat mulai. Lu cuman perlu satu hal, niat. Lu bakal sadar satu hal. Ternyata yang bikin gua miskin selama ini, ya gua sendiri. Bukan gaji, bukan inflasi, tapi kebiasaan gua yang ngacau. Dan dari situ hidup lu mulai berubah. Gaji kecil bisa jadi gede. Tabungan yang tadinya nol mulai nambah. Karena lu bukan cuman kerja buat hidup hari ini, tapi juga buat hidup 5 tahun ke depan. Gua gak bilang lu harus jadi financial planner. Gua gak bilang lu harus ngerti saham atau properti sekarang juga. Yang gua bilang cuma satu, hidup lu butuh komando. Dan lu lah komandonya. Bukan bos lu, bukan gaji lu, bukan pemerintah, tapi lu. Mulai catat, mulai rencanain, mulai sadarin diri. Biar besok kalau ada temen lu yang bilang, gaji gua abis terus nih, gak tahu kenapa. Lu bisa senyum tipis sambil bilang, gua udah gak main di level itu lagi. Gua ulangin satu kalimat terakhir, biar nempel di kepala lu. Bukan nominalnya yang salah, arah lu aja yang belum jelas. Mulai sekarang, kita ubah itu bareng-bareng. Yang ketiga, mereka bangun lebih pagi, biar hidup gak kehabisan waktu. Gua mau tanya dulu, lu pernah gak ngerasa gini? Pagi-pagi bangun, buru-buru, kayak dikejar hidup. Alarm bunyi, 5 menit lagi deh. Tahu-tahu udah telat. Mandi buru-buru, makan seadanya. Jalan ke kantor atau kuliah sambil marah-marah gara-gara macet. Dan yang lebih parah, hidup lu kayak gak sempet berhenti. Kayak dunia tuh nyeret lu, bukan lu yang jalan. Pernah ngerasain? Gua yakin pernah. Gue juga sering kayak gitu. Dan gue tahu banget rasanya, capek. Capek bukan karena kerjaan, tapi karena hidup kayak kehilangan arah. Gue dulu mikir, kayaknya gue butuh gaji gede deh, biar hidup tenang. Kayaknya gue butuh liburan deh, biar hidup gue lebih lega. Padahal bukan itu masalahnya. Yang gue butuh itu bukan gaji gede atau liburan. Yang gue butuh itu momen buat mikir hidup gue sendiri. Dan lu tahu kapan momen itu paling gampang ditemuin? Pagi. Pagi itu waktu dimana dunia masih diem, notifikasi HP belum mulai nyerang, belum ada temen yang chat, ajak nongkrong, belum ada tugas kuliah, belum ada email kerjaan, dan momen-momen kayak gitu, kalau lu manfaatin, bisa jadi pembeda antara hidup lu stuck atau hidup lu maju. Gua kasih data nih, biar gak cuman katanya doang. Menurut Harvard Business Review, orang yang bangun pagi punya performa kerja, produktivitas, dan kemampuan ambil keputusan yang jauh lebih baik dibanding mereka yang bangun siang. Dan coba lihat deh, orang-orang sukses itu bangunnya gak normal. Lu pikir mereka bangun jam segitu buat gaya-gayaan? Enggak, mereka bangun buat ambil kendali. Gini, orang biasa bangun buat kerja, orang sukses bangun buat planning. Dan lu tahu kenapa mereka kaya? Karena mereka mikir dulu sebelum dunia mulai ribut. Gua ngerti banget. Tidur itu enak, kasur itu nyaman, scroll TikTok malam-malam, rebahan sambil chatan. Siapa sih yang gak suka? Tapi percaya deh, kalau hidup lu terus ditunda, kaya juga bakal terus ditunda. Karena hidup gak bakal ngasih hadiah ke orang yang terus bilang, nanti aja deh, besok aja deh. Gua kan capek. Lihat deh, yang kita anggap sukses itu hidupnya bukan lebih gampang, justru lebih sibuk. Bedanya mereka ngatur waktunya duluan. Pernah mikir gak, kenapa orang kerja 10 jam sehari, tapi hidupnya gitu-gitu aja? Karena mereka kerja keras tanpa arah. Orang kaya itu kerja cerdas, bukan cuman kerja keras. Dan pagi hari itu waktunya buat mikir strategi. Coba bayangin kalau lu bangun sejam lebih pagi setiap hari. Dalam seminggu, lu punya 7 jam ekstra. Dalam sebulan, lu punya 30 jam ekstra. Dalam setahun, lu punya 360 jam ekstra.
Itu setara 15 hari penuh yang gak dimiliki orang lain. Dan lu tahu apa yang bisa lu lakuin dengan 15 hari penuh dalam setahun? Lu bisa belajar skill baru, lu bisa baca 10 buku, lu bisa bikin rencana bisnis kecil-kecilan, lu bisa mulai bangun aset bukan cuman gaya hidup. Semua itu bukan soal disiplin, tapi soal siapa yang mau ambil tanggung jawab atas hidupnya. Gua ngomong gini bukan karena gua lebih hebat. Gua ngomong gini karena gua dulu juga korban. Tidur enak, tapi hidup berantakan. Dan gua gak pengen lu ngerasain hal yang sama. Karena hidup cuman sekali. Gua cuman minta lu coba. Mulai dari 1 jam lebih pagi. Gak perlu ekstrim. Begitu alarm bunyi, jangan mikir, aduh capek, 5 menit lagi. Tapi langsung bangun. Pakai waktu itu buat journaling. Tulis apa yang lu syukurin dan target hari ini. Belajar 20 menit. Baca buku tentang skill yang bisa bikin lu dibayar mahal. Atur keuangan. Bikin catatan. Berapa target tabungan bulan ini? Gue jamin, kalau lu ngelakuin ini konsisten 30 hari, hidup lu mulai kelihatan bedanya. Karena orang yang bisa ngalahin rasa nyaman di pagi hari, biasanya juga bisa ngalahin masalah-masalah lain di hidupnya. Bangun pagi itu bukan cuma soal ngatur waktu. Dan satu hal lagi yang penting, kalau lu bisa ambil kontrol pagi lu bisa ambil kontrol hidup lu. Kalau lu terus hidup ditunda, sukses juga bakal ditunda. Nanti, dan nanti. Hidup itu bukan nungguin kaya baru berubah. Hidup itu berubah dulu baru kaya. Mereka pilih teman yang bikin naik, bukan narik ke bawah. Gua mau mulai bagian ini dengan satu kalimat yang sering diabaikan banyak orang. Dan ini bukan sekedar kalimat motivasi yang sering lo lihat di Instagram. Ini data. Lingkungan hidup seseorang berkontribusi besar terhadap keberhasilan atau kegagalan mereka. Artinya apa? Kalau lu nongkrong sama orang-orang yang males, hobi ngeluh, suka nyalahin pemerintah, suka ngata-ngatain orang sukses, lu bakal jadi kayak mereka. Karena otak kita itu nyerap pola bicara, cara mikir, bahkan standar hidup orang-orang yang sering ada di sekitar kita. Itu sebabnya orang kaya pilih-pilih teman, bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka ngerasa lebih baik, tapi karena mereka ngerti satu hal penting, lingkungan itu masa depan. Kalau lu pengen hidup lebih baik, penghasilan lebih tinggi, bisnis lebih besar, lu gak bisa terus nongkrong sama orang yang tiap hari kerjanya ngebahas drama selebriti, nyinyirin orang sukses, atau cuman ngomongin, kok hidup susah mulu ya? Bukan hidup lu yang susah, obrolannya yang salah. Gue kasih contoh sederhana. Bayangin, 2 meja kopi. Meja A isinya orang-orang yang kalau kumpul cuma ngomongin gosip, nyalahin bos, ngeluh hidup mahal, dan berandai-andai pengen kaya tapi gak pernah ngapa-ngapain. Meja B isinya orang yang kalau ngumpul ngomongin, lu udah investasi reksadana belum? Gue lagi coba jualan online, siapa tahu lu bisa bantu promosi. Target lu tahun ini apa? Kalau lu butuh bantuan, bilang. Pertanyaan gue sederhana, lu lebih milih duduk di meja yang mana? Dan ini bukan soal ninggalin teman lama, bukan. Teman lama tetap teman, tapi obrolannya harus naik level, upgrade. Kalau enggak, hidup lu akan stuck di situ-situ aja. Mau bukti? Lihat aja orang-orang kaya beneran. Mereka jarang nongkrong yang gak ada manfaatnya. Bahkan kalau mereka nongkrong santai pun pasti nyelip obrolan soal peluang bisnis, soal ide, soal mimpi. Karena mereka ngerti, kaya itu efek samping dari ngobrol yang benar. Lu gak akan mungkin bisa mikir gede kalau lingkungannya kecil. Lu gak mungkin bisa sukses kalau tiap hari yang masuk di kepala lu cuma drama, gosip, sama keluhan. Mungkin sekarang lu mikir, tapi bro, susah nyari teman kayak gitu di sekitar gua. Ya wajar, karena yang mau berjuang itu selalu lebih sedikit daripada yang cuma bercerita. Tapi kabar baiknya, sekarang zamannya internet. Lu bisa mulai dari cari komunitas online, belajar di YouTube, join grup bisnis, atau bahkan mulai duluan. Lu yang mulai tanya dulu, bro, lu ada ide usaha nggak? Siapa tahu kita bisa bikin bareng. Gua pengen belajar saham, ada yang bisa sharing? Karena gini, kadang yang bikin kita stuck itu bukan nasib, tapi circle. Kalau lu nongkrong 5 orang males, lu bakal jadi orang malas ke-6. Kalau lu nongkrong 5 orang ambisius, lu bakal ketularan ambisi mereka. Dan yang paling penting,
Cara tercepat buat naik kelas adalah dengan nongkrong sama orang yang udah ada di kelas atas. Belajar dari mereka, dengerin cara mereka mikir, amati cara mereka ambil keputusan. Gak perlu minder, karena orang sukses itu biasanya justru suka ngebantu orang yang pengen berkembang. Tapi lu harus niat, jangan cuma ngeluh, temen gue gitu-gitu aja. Tapi lu gak pernah cari temen baru, jangan cuma nyari hiburan, tapi gak pernah nyari wawasan. Karena ujung-ujungnya, hidup lu adalah hasil dari obrolan yang lu pilih tiap hari. Ngopi boleh, ngumpul boleh, tapi mulai sekarang, pilih meja yang bikin otak lu berkembang, bukan yang bikin hidup lu jalan di tempat. Mereka konsisten bangun aset, bukan gaya hidup. Gua mau tanya satu hal ke lu. Setiap kali lu dapat uang lebih, hal yang pertama lu pikirin apa? Kalau jawabannya beli HP baru, jalan-jalan, nonton konser, ganti motor, ya itu normal. Karena kita memang hidup di zaman yang udah ngajarin kita buat reward diri sendiri. Dan itu gak salah, manusiawi. Orang kaya, begitu mereka dapat uang lebih, yang dipikirin bukan nambah gaya hidup, tapi nambah aset. Bukan nambah cicilan, tapi nambah penghasilan. Beda tipis, tapi hasilnya jauh. Contoh gampang, orang biasa dapat bonus 10 juta langsung mikir, beli HP baru kan udah lama gak ganti. Kayaknya liburan ke Bali dulu deh, biar waras. Orang kaya dapat bonus 10 juta langsung mikir, gua masukin ke reksadana atau saham, biar duitnya bisa nambah sendiri. Kayaknya gua coba buka toko online kecil deh, siapa tahu berkembang. Ada tanah murah, siapa tahu 5 tahun lagi naik harga. Beda mindset, beda hasil. Karena gini, beli HP baru bikin lu senang sebentar. Beli aset bikin lu tenang seumur hidup. Gue gak bilang lu harus beli rumah atau beli properti. Enggak, mulai aja dari yang kecil. Reksadana, saham, digital aset, bisnis kecil. Kenapa harus kayak gini? Karena kalau lu terus-terusan nambah gaya hidup, lu bakal terus-terusan ngejar uang. Tapi kalau lu konsisten bangun aset, suatu hari uang yang ngejar lu. Ini bukan teori doang, banyak orang biasa yang bisa merdeka finansial, bukan karena gajinya, tapi karena dia pintar ngelola uang kecil jadi aset. Pertanyaannya sekarang, lu mau jadi kaya yang mana? Yang tiap bulan nunggu gajian, terus abis langsung buat gaya hidup, atau yang pelan-pelan ngumpulin aset sampai akhirnya hidup tenang? Gua gak bilang jangan liburan, gua gak bilang jangan beli HP bagus. Beli HP boleh, asal HP-nya dipakai buat kerja, buat ngasilin duit, bukan cuman buat gaya. Yang bahaya itu kalau uang lu kerja buat gaya hidup, tapi gaya hidup lu gak pernah bikin duit buat lu. Uang itu kayak benih, kalau lu tanam, lu bakal panen. Kalau lu habisin, ya hilang. Orang kaya ngerti itu. Makanya, semakin kaya, gaya hidup mereka justru kadang sederhana, tapi aset mereka nambah terus. Sekarang, pilihan ada di tangan lu. Lu mau uang lu kerja buat lu, atau lu yang terus kerja buat nutup gaya hidup? Karena satu hal yang selalu gua percaya, gaya hidup bikin lu kelihatan kaya, aset bikin lu kaya beneran. Mulai kecil, mulai dari sekarang. Ingat, yang penting uang lu kerja, bukan terus lu yang kerja. Gua tahu banget, perjalanan menuju kaya itu gak gampang. Gua ngerti, hidup gak selalu adil. Kadang kita ngerasa kayak, kenapa hidup gua gini-gini aja ya? Orang lain kelihatan sukses, sedangkan kita masih sibuk mikirin besok makan apa. Dan parahnya lagi, kadang kita udah capek-capek kerja keras, tapi hasilnya belum kelihatan. Tapi gua mau bilang sesuatu yang mungkin jarang lu denger. Kalau hidup lu sekarang berat, itu bukan akhir cerita. Itu bukan prolog. Itu baru bab pertama dari perjalanan hidup lu. Dan kaya itu bukan bakat, bukan hoki. Kaya itu kebiasaan, kaya itu pola pikir, kaya itu latihan. Gue gak pernah bilang semua ini gampang, karena kalau gampang, semua orang udah sukses. Tapi satu hal yang pasti, yang bikin orang gagal itu bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nyerah sebelum mulai, karena mereka ngeremehin langkah kecil, karena mereka lebih nyaman di zona yang sama daripada capek dikit buat berkembang. Lu gak perlu langsung ngerubah semuanya, gue gak minta itu, tapi lu harus mulai dari mana aja, yang penting lu sanggup. Mau bangun 15 menit lebih pagi, mulai. Mau nyatet pemasukan pengeluaran, mulai. Mau nyoba belajar jualan online, mulai. Bukan besarnya langkah lu yang bikin hidup lu berubah,
tapi konsistensi langkah kecil yang lu ulang terus-menerus. Gue percaya satu hal, yang lambat tapi terus jalan lebih baik daripada yang jalan cepat tapi berhenti di tengah jalan. Dan kalau lu mulai hari ini, lu bakal kaget sendiri lihat hidup lu 6 bulan ke depan. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share. Karena di video berikutnya kita bakal bahas lebih dalam tentang cara bikin uang lu kerja buat lu. Bukan lu yang kerja buat uang terus. Ini bukan channel buat hiburan. Ini channel buat perubahan. Gue tahu hidup gak selalu mudah. Gue tahu lu mungkin capek. Gue tahu mungkin lu sekarang lagi bingung harus mulai dari mana. Tapi percayalah, setiap orang punya hak buat sukses, termasuk lu. Gue percaya sama lu, dan gue bakal selalu ada di sini. Bukan buat ngasih motivasi kosong, tapi buat ngajak lu jalan bareng, langkah demi langkah. Terima kasih udah nonton sampai habis. Gue doain hidup lu makin hari makin naik kelas. Gue bukan orang hebat, gue cuman orang yang gak mau berhenti belajar. Dan gue juga pengen lu jadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, orang biasa cari hiburan, orang kaya cari perubahan. Lu pilih yang mana? Sampai ketemu lagi.